Halo, selamat datang di Jojan Yojan. Kali ini Yojan mau belajar untuk eh, apply SIM ya, atau surat izin mengemudi di California. Jadi ya kita sama-sama belajar. Jadi aku juga mau bagikan, mungkin kalau kalian ya mau belajar bareng. Tapi ini untuk izin mengemudi di California ya, karena tiap state kan beda. Jadi ini yang terbaru tahun 2021 written testnya. Jadi kita bahas bareng-bareng. Jadi yang pertama pertanyaan ya, ini langsung aku dapat pertanyaan ini dari DMV ya. DMV itu kayak apa sih? Pokoknya yang mengeluarkan surat izin mengemudi ya di California. Jadi pertanyaan pertama, you should increase the distance between your vehicle and the vehicle ahead when you, ketika kamu, oh ya by the way, ini kalau di California nggak ada bahasa Indonesianya ya, jadi ya mungkin kalau kalian mau lebih suka belajar dengan pakai bahasa Indonesia, kita bisa belajar bareng. Jadi ini pertanyaannya. Kamu harus meningkatkan jarak di antara kendaraan kita dan kendaraan di depan kita ketika kita mengikuti kendaraan kecil di depan kita, atau kita sedang dibuntutin dengan pengendara yang lain, atau ketika kita menyetir dengan kecepatan lebih rendah daripada yang dianjurkan, daripada yang ditetapkan. Dan jawabannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jawabannya adalah B. B jawabannya. Jadi ketika kita dibuntutin oleh pengendara yang lain, kita harus meningkatkan jarak supaya tidak terjadi tabrakan. Dan juga kalau kita mau ngerem, itu kita harus kita nggak boleh langsung rem gitu, langsung pencet remnya, brake-nya langsung, tapi kita harus pelan-pelan, kayak slowly mencetnya tuh kayak bertahap gitu. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Ketika kita menyetir di keadaan foggy itu apa ya? Berkabut, hujan atau bersalju, yang mana yang harus kita gunakan? Lampu low beams, high beams, atau lampu fog? Yang mana jawabannya? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jawabannya adalah low beams. Karena kalau kita pakai high beams itu cahayanya akan terlalu kuat ya, dan itu akan memantulkan ke tempat lain. Jadi jawabannya adalah low beams. Oke, pertanyaan ketiga. Ketika menyetir dalam keadaan bersalju atau beres, aneh banget ya, beres, itu apa yang harus kita lakukan? Aman untuk menggunakan cruise control. Jadi cruise control ini aku cek itu kayak mekanisme kita itu kayak mengunci. Jadi misalnya kecepatannya
50 miles gitu ya, 50 miles per hour itu kita kunci, dan jadi kita kayak jarang pakai pedal gitu ya. Jadi cruise control tuh kayak otomatis gitu, mode otomatis mungkin bisa dibilang gitu ya. Lalu yang B, make speed and directional changes. Jadi kayak lebih lambat dan kayak membuat perubahan arah, mengubah arah lebih bertahap daripada kalau tidak dalam keadaan bersalju atau beres. Aduh, bahasa Indonesia aku rada kacau. Sorry. Dan yang C, kalau nyetir aja biasa, kayak nggak ada apa-apa kayak gitu, kayak nyetir biasa. Dan jawabannya adalah 1, 2, coba jawab deh. 3, 4, 5, 6, 7. Jawabannya adalah B, make speed and directional changes more gradually than you would otherwise. Ini salah jawabannya, karena tentu saja kalau waktu snowy dan ice itu jauh lebih berbahaya, jadi kita tidak boleh memakai cruise control. Kalau yang ketiga ini jelas lah ya, masa kita nyetir normal aja, nggak apa, maksudnya nggak logis gitu kan snowy. Oke, next. Oke, pertanyaan berikutnya, yang mana dari pernyataan ini yang harus kamu lakukan, maksudnya yang harus kamu lakukan untuk gimana sih bahasa Inggrisnya kok kacau. Skenario berikut ini yang jika setir kita, aduh aku jadi bingung ya. Maaf saudara. Jadi misalnya setir kita ini nggak lurus tapi miring ya, jadi rodanya tuh miring. Itu situasi mana yang tepat? Situasi mana yang tepat ketika setir kita ini harus miring gitu ya, jadi rodanya miring, nggak boleh lurus, itu yang mana? Semoga kalian mengerti ya. A, ketika kita menunggu di lampu merah untuk belok kiri. B, ketika kita parkir di sebuah bukit atau kayak jalan yang turunan gitu, yang miring gitu. Atau C, ketika kita parkir di kayak di jalan gitu, dimana tidak ada curb, itu maksudnya tidak ada trotoar gitu ya. Jawabannya silahkan dicoba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jawabannya adalah B. Ketika kita parkir di sebuah bukit atau di jalanan yang miring, kita harus parkirnya tuh, setir kita harus miring ya, harus belok gitu, harus dibelokkan, jadi kayak rodanya tuh nggak lurus tapi harus miring ketika parkir, agar jika kalau ada orang yang menabrak kita, maksudnya menabrak mobil kita, atau jika rem mobil kita itu pas blong, semoga ini bahasa Indonesia, blong apa? Aku takutnya bahasa Jawa Timur. Remnya tuh kayak blong, remnya tuh kayak nggak berfungsi. Nah itu bahasa Indonesia. Kalau remnya nggak berfungsi itu tidak akan menabrak, mobil kita tidak akan menembus, bukan menembus ya, tidak akan jalan sendiri gitu loh, dan terus nabrak ke traffic, ke lalu lintas kayak gitu. Jadi jawabannya adalah B. Oke, next. Pertanyaan berikutnya, ketika when you see the sign, jadi sign-nya ini, ketika kalian melihat tanda ini di jalan, apa yang harus kalian lakukan? A, approaching a railroad crossing and should prepare to stop. Mendekati perlintasan kereta api dan
bersiap-siap untuk berhenti. B. Will always stop at the upcoming railroad crossing, selalu berhenti di perlintasan kereta api berikutnya. Yang C. Should stop and wait for a signal before crossing the railroad tracks, seharusnya berhenti dan menunggu sinyal sebelum menyeberang perlintasan kereta api. Ini lumayan tricky ya guys jawabannya. Oke, kalian coba jawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang mana jawabannya? Jawabannya adalah A. Jadi ketika kita melihat tanda perlintasan kereta api ini ya, RR, kita harus saat kita mendekati perlintasan kereta api, kita harus siap-siap berhenti dan kita harus mendengar maksudnya kayak kalau misalnya ada kereta api akan lewat kan pasti ada suaranya kan. Jadi kita harus ya memasang telinga dengan baik, mendengar dengan baik, dan jadi kita nggak boleh langsung berhenti. Kalau B sama C kan langsung berhenti, itu nggak boleh karena kan belum tentu ada kereta lewat. Jadi kalau mendekati kita harus pasang telinga, dengar baik-baik apakah ada kereta lewat. Kalau ada kereta lewat barulah kita bersiap untuk berhenti. Oke, next. Jika sebuah truk atau bis akan belok kanan dan kamu juga akan belok kanan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, cepat-cepat. Ini lumayan gampang sih kalau ini menurut aku ya. Cepat belok sebelum truk atau bisnya belok. Yang kedua, tunggu truk dan bisnya belok dulu, baru setelah itu kita belok. Yang ketiga itu squeeze. Jadi ini kayak bareng-bareng gitu, belok bareng-bareng dengan truk dan bus. Jadi kayak squeeze apa sih bahasa Indonesianya, pokoknya kayak dia belok aku juga belok gitu, kayak nggak mau kalah gitu loh. Squeeze. Oke, silahkan dijawab. Dan jawabannya adalah B. Jadi kita harus menunggu truk atau bus itu harus belok dulu karena mereka kan besar ya. Jadi supaya menghindari kecelakaan, kita harus mendahulukan mobil atau kendaraan yang besar terlebih dahulu untuk berbelok seperti itu. Oke, jadi ini adalah part pertama. Nanti akan ada part-part berikutnya untuk kita belajar teori mengemudi California tahun 2021 versi bahasa Indonesia. By the way, background dari ini adalah batik Mega Mendung guys, kalau kalian nggak tahu, karena aku kerjaan aku mendesain batik untuk dijual, dan ini kalian bisa temukan produk aku di link Redbubble, nanti aku kasih linknya di bawah ini. Atau kalau dan aku juga menerima request misalnya desain yang berbeda atau warna yang berbeda. Jadi bisa produknya tuh macam-macam di toko aku di Redbubble. Nanti kalian bisa klik linknya, tuh ada baju, ada mug, ada tas, HP, ini case-nya HP gitu. Oke, terima kasih sudah nonton, sudah belajar bareng. Silakan kalian klik like kalau video ini membantu kalian, subscribe,
Dan juga nyalakan loncengnya ya, supaya jika ada video yang baru kalian akan terupdate. Sampai jumpa di sama-sama belajar mengemudi di California. Bye bye.